Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik-baik, Bu. Alhamdulillah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersemangat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terlebih dahulu. Yang pertama, Sofiyati, Hadirah. Minatu, Hadirah. di semua. Hari ini materinya masih melanjutkan yang pertemuan yang kemarin ya. Bu. Ingat pertemuan kemarin membahas apa? Lupa, Bu. Membahas tentang ayo menghindari perilaku tercela. Seperti yang tadi kita tulis, sifat tercela itu diantaranya pertama dua dunia, dua hasad, yang ketiga ujub, keempat sombong, dan tiga serta ada yang sifat-sifat yang lain. Nah, kita membahas hanya 5 itu mengenai dalil, kemudian sebab-sebab, cara menghindarinya, serta dampak negatif dari kelima sifat ini. Yang pertama, hub adunya atau cinta dunia yang berlebihan. Ayat ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan serta mengurangi iman seseorang. Untuk dalilnya itu dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ini bisa dicari sendiri ya. Kemudian penyebabnya, kenapa bisa memiliki sifat hub adunya? Yang pertama, menganggap dunia itu sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai ke akhirat. Dia suka mengumpulkan harta dengan menggunakan segala macam cara, serta pikir terhadap harta. Dan tentunya kita harus menghindari sifat ini dengan cara apa? Yang pertama, mengingat bahwa dunia itu hanya sementara. Jadi kita memanfaatkan dunia ini untuk beribadah. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, mengingat bahwa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dampak negatif dari dua dunia ini, yang pertama, tentunya akan membuat seseorang itu lupa kepada Tuhannya, serta menggoyahkan imannya dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kesenangan yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, sifat hasad. Saat ini penyakit hati ketika kita merasa tidak senang oleh kesenangan yang didapat oleh orang lain, atau kata lainnya itu dengki, iri. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 120, yang artinya itu, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Ketika orang lain mendapat bencana itu, yang orang yang memiliki sifat hasad itu bergembira. Nah, sebabnya itu apa? Karena yang pertama itu memiliki permusuhan kepada orang itu. Yang kedua, tentunya memiliki sifat takabur atau sombong, yang merasa dirinya itu paling baik, paling benar. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, tentunya memperbanyak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan selalu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita, apapun itu, mau itu senang, mau itu sedih, serta memelihara sikap rendah hati. Dampak negatifnya, menghanguskan amal kebaikan yang telah kita lakukan dan memutus silaturahmi, serta hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, sifat ujub. Sifat ujub ini suatu sikap yang membanggakan dirinya, bahwa
kita itu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti dalam hadis Al-Tabari, hadis Hasan, 3 perkara yang membawa kepada kehancuran yaitu pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri, yaitu ujub ini. Nah, sebab-sebabnya itu yang pertama tentunya karena banyak dipuji oleh orang, kemudian banyaknya meraih kesuksesan serta kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian bagaimana agar kita itu terhindar dari sifat ujub ini? Yang pertama, sadar akan hakikat dari dunia dan akhirat, bahwa dunia itu tempat kita untuk menanamkan amal kebaikan. Dan menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu atas pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil dari usahanya saja. Serta selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Dampak negatifnya itu yang pertama, membawa ke arah kesombongan, karena ujub ini merupakan salah satu sebab timbulnya dari kesombongan. Nah, yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya itu sudah sempurna. Kemudian melupakan nikmat atas pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu berasal dari usahanya sendiri, bukan dari pemberian Allah. Dan yang selanjutnya, sombong. Untuk sifat sombong ini perbuatan yang sangat tercela dan dipuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Karena itu Allah itu sangat benci pada sifat sombong ini. Sebab-sebabnya itu yang pertama, merasa dirinya itu apa yang diucapkan itu benar dan menganggap apa yang diucapkan oleh orang lain itu salah. Kita gila pujian. Jika dia mengetahui bahwa banyak orang yang memuji dirinya, itu merasa senangnya main-main dan sombongnya itu tambah-tambah gitu. Ya, amal dan ibadah, ia merasa hidupnya itu sama-sama tidak, sedangkan orang yang lain itu tidak anggap tidak. Bagaimana cara menghindarinya itu? Pertama, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, dan menyadari bahwa dosa yang akan menimpa orang sombong itu banyak dan dampak negatifnya tentunya menjadi penghalang dalam masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin yang baik, mendapat hukuman di dunia karena kesombongannya serta membuat orang lain membenci perilakunya yang menyombongkan diri itu. Yang kelima ada sifat ria. Ria ini berasal dari kata ariatu, yaitu menampakkan, memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia yang lain. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Nah, ini berarti sedekah itu harus niat karena Allah, tidak untuk pamer kepada orang lain, untuk menampakkan kepada orang lain. Sebab dari sifat ria ini, yang pertama, terlalu dikagumi oleh orang lain, kemudian ambisi untuk mendapatkan
keburukan serta kepemimpinan, dan senang karena tujuan dari orang lain. Cara menghindarinya itu yang pertama, memperbaiki niat ibadah kita, bukan untuk memamerkan harta atau kekayaan kita, tapi semata-mata karena Allah. Kemudian bersyukur atas nikmat yang telah diberikan serta berdoa agar dijauhkan dari sifat tidak ini. Dampak negatifnya itu yang pertama, tentunya dengan bersifat riya, memiliki sifat riya itu akan menghilangkan nilai amal soleh. Kemudian tidak mendapat manfaat di dunia serta tidak mendapat pahala di akhirat nanti, dan merasa hampa apabila yaitu tidak mendapat perhatian atau pujian dari orang lain. Nah, jadi mungkin itu saja materinya dari materi yang kita jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Tuhan memberi tugas mencari dibagi aja ya. Hati-hati untuk mencari cara menghindari sifat dari hasad. Yang kelima itu mencari dampak negatif dari riya. Ya. Kita kasih waktu 3 menit untuk mencari. Gimana, sudah? Kalau sudah, presentasikan ya. Nanti akan dimulai. Sofiati. Cara menghindari rasa yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, berpikir positif atas segala kelebihan. Yang terakhir, saling mengingatkan dan saling menasihati. Sudah gitu. Benar ya. Ini yang selanjutnya Mbak Indah. Dampak negatif dia. Yang pertama, terkena penyakit gula hormat. Dan yang kedua, hilangnya amal soleh. Dan yang ketiga, tidak mendapat manfaat dan pahala di akhirat. Ya. Ini sudah paham ya untuk cara menghindari serta dampak negatif dari sifat-sifat tercela yang kita bahas hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Nanti dilanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Berakhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.